Pertama, jaringan meristem. Meristem merupakan jaringan pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah diri. Meristem terletak di ujung batang dan ujung akar pada tumbuhan. Meristem dapat merenggang, membesar, serta berubah menjadi jaringan lainnya ketika sudah dewasa. Sedangkan sel-sel baru nanti aktif dapat diganti oleh sel meristem yang disebut sebagai derivatif atau turunan. Jaringan meristem memiliki sifat sebagai berikut. A. Selnya berbentuk bulat, lonjong atau poligonal yang mempunyai dinding sel tipis. B. Masing-masing sel memiliki banyak sitoplasma dan mengandung lebih dari satu inti sel. C. Vakuola sel sangat kecil, bahkan nyaris tak terlihat. Berdasarkan lokasinya, jaringan meristem terdiri dari 3 jenis, yaitu apikal atau ujung, interkalar atau luas, dan lateral atau samping. Pertama, meristem apikal terdapat di ujung pucuk utama dan pucuk lateral serta ujung akar. Yang kedua, meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa. Contohnya pada meristem pangkal ruas tumbuhan, anggota suku rumput-rumputan. Yang ketiga, meristem lateral terletak sejajar dengan permukaan organ ditemukannya. Contohnya pada kambium dan kambium gabus atau velogen. 2. Jaringan permanen. Jaringan meristem dewasa adalah jaringan yang mengalami diferensiasi. Jaringan ini sudah tidak mengalami pembelahan lagi atau tidak aktif. Ciri-ciri jaringan dewasa atau permanen. Yang pertama, tidak aktif membelah diri. Yang kedua, berukuran lebih besar daripada jaringan meristem. Yang ketiga, mempunyai vakuola yang berukuran besar sehingga memiliki plasma sel yang sedikit dan merupakan selaput yang menempel pada dinding sel. Yang keempat, di sela-sela selnya memiliki ruang antar sel. Yang kelima, sel telah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Macam-macam jaringan dewasa atau permanen. A. Jaringan epidermis atau perlindung. Jaringan epidermis adalah lapisan paling luar pada setiap organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung yang menutupi seluruh organ tumbuhan. Jaringan epidermis berasal dari protoderma. Ciri-ciri jaringan epidermis. A. Memiliki susunan sel rapat tanpa disertai ruang antar sel. B. Terdiri dari sel-sel hidup. C. Dinding sel yang beragam dan tergantung posisi dan jenis tumbuhan. D. Memiliki protoplasma hidup yang mengandung kristal garam, getah, kristal silikat, dan minyak. E. Memiliki vakuola yang berukuran besar yang dapat berisi antosianin. F. Tidak berkloroplas kecuali pada sel penutup, pada hidrofil, dan tumbuhan di bawah naungan. G. Mengalami modifikasi dengan membentuk derivat jaringan epidermis seperti stomata, filamen, trikomata atau rambut, sel kersik atau sel silikat, epikal, dan sel kipas. Ini gambar sel epidermis. Ada terdapat epidermis, sel-sel palisander atau mesofil, sel-sel spon atau mesofil,
ada ruangan kosong, ada pembuluh, ada epidermis, ada sel penutup, ada stomata, ada keluarnya oksigen dan masuknya CO2. B. Jaringan parenkim atau dasar. Jaringan parenkim atau dasar adalah jaringan yang terdapat di seluruh organ tumbuhan. Jaringan parenkim terbentuk dari sel-sel yang hidup dengan struktur morfologi dan fisiologis yang beragam. Dapat disebut sebagai jaringan dasar karena memiliki peranan sebagai penyusun. Sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun, buah, dan biji. Ciri-ciri jaringan parenkim atau dasar. 1. Terdiri atas sel-sel yang berukuran besar dan berdinding tipis. 2. Memiliki bentuk sel segi 6. 3. Letak inti sel mendekati dasar sel. 4. Mempunyai banyak vakuola. 5. Dapat bersifat embrional dan meristematik. 6. Mempunyai ruas antar sel. Ini adalah gambar dari jaringan parenkim. 3. Jaringan sederhana. Awal pembentukan tumbuhan diawali dari jaringan meristem. Jaringan meristem tersebut akan terspesialisasi menjadi kelompok yang berbeda-beda yang disebut sebagai jaringan sederhana. Jaringan sederhana ini terdiri dari sel-sel yang strukturnya sama seperti parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. 1. Jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan penyongkot atau penguat pada organ tumbuhan muda dan tanaman herbal. Kolenkim merupakan sel hidup yang sifatnya mirip dengan parenkim. Kolenkim tersusun dari sel-sel hidup dan protoplasma yang aktif dan memiliki bentuk memanjang dengan penebalan yang tidak merata. Jaringan penyongkong berfungsi dalam memperkokoh tumbuhan. Sel-sel yang kuat, tebal, dan telah mengalami spesialisasi. Jaringan ini juga berfungsi sebagai pelindung biji dalam belas vaskuler. Ciri jaringan kolenkim. 1. Memiliki struktur yang tebal dan juga kuat. 2. Dapat mengalami spesialisasi. 3. Terdapat pada batang, daun, dan biji. 4. Selnya mengalami penebalan pada bagian sudutnya, penebalan berupa selulosa. 5. Pada umumnya, berkelompok membentuk untayan atau silinder. 2. Jaringan parenkim. Termasuk jaringan sederhana, sel hidup, mampu membelah, bentuknya polihedral dan dinding tipis. Terdapat ruang antar sel. Ditemukan pada korteks, ampuller, mesofil, jejari, xilem, floem. Tempat terjadinya fotosintesis, penyimpanan pati, air, dan udara. Penyuburan luka, penghasilan dan penyimpanan cadangan makanan. 3. Jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat yang terdiri dari sel-sel mati. Sklerenkim memiliki dinding sel yang kuat, tebal, dan mengandung lignit. Sklerenkim terbagi dari dua macam berdasarkan bentuknya, yaitu serabut dan sklerat atau sel batu. Serabut atau serat berasal dari jaringan meristem yang terdiri dari sel-sel panjang dan bergelombang, membentuk anyaman atau pita. Misalnya pelepah daun pisang. Sedangkan pada sklerat atau sel batu adalah jaringan sklerenkim yang bentuk selnya membulat dengan dinding sel mengalami penebalan. Misalnya pada tempurung kelapa atau kulit biji beras. Ciri-ciri jaringan sklerenkim. 1. Mengalami penebalan pada seluruh bagian dinding sel.
2. Penebalan yang berupa lignit. 3. Berupa sel mati. 4. Pada umumnya ditemukan pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan. 5. Terletak pada perisikal atau korteks dan di antara xilem dan floem. Ini gambar dari jaringan sklerenkim. 4. Jaringan kompleks. Jaringan kompleks adalah jaringan yang tersusun lebih dari satu jenis sel. Xilem dan floem adalah dua jenis jaringan kompleks yang paling penting pada tumbuhan. Fungsi utama dari jaringan ini adalah transportasi air, ion, dan zat makanan terlarut di dalam seluruh tubuh tumbuhan. 1. Xilem, termasuk jaringan kompleks. 2. Sel-sel penyusun berupa trakea atau pembuluh kayu. 3. Terdiri atas trakea serat dan parenkima. 4. Trakea atau trakeid membentuk tabung. Fungsinya mengangkut air dan garam, mineral terlarut dari akar, batang, dan daun. Yang kedua, floem, termasuk jaringan kompleks. Penyusunnya unsur pembuluh tapis atau sel tapis, sel penggiring atau sel albumin, serat, dan jaringan parenkima. Unsur pembuluh tapis tersusun berderet membentuk tabung. Dinding sel bagian ujung mengalami perforasi atau plat tapis. Fungsinya mengangkut fotosintat dalam bentuk gula atau senyawa lain dan beberapa ion.